Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya, oke. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada satu orang untuk memimpin doa. Ketua kelas saya. Siapa namanya? Denny. Baik, terima kasih kepada Denny yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas kita, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik. Untuk minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Tentang bahasa, oh ya. Ya betul, kita minggu lalu membahas tentang bahasa. Untuk minggu ini kita membahas tentang sastra. Karena Bapak di sini mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Jadi untuk pada hari ini kita lebih fokus kepada sastra, yaitu tentang cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Ya, kamu siapa namanya? Ya, semua apa itu cerita rakyat? Ya betul, cerita rakyat itu adalah suatu cerita yang berkembang dalam masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Asal usul daerah itu sendiri, gitu. Berkembang di masyarakat. Oke, baik. Ada lagi yang berpendapat seperti apa itu cerita rakyat? Iya betul, cerita itu adalah asal usul suatu daerah atau tempat kejadian. Nah, contoh dari cerita rakyat ada yang tahu? Apa-apa saja contoh dari cerita rakyat? Ya, kamu siapa namanya? Dewi. Ya, Dewi. Aduh, apa contoh dari cerita rakyat? Iya betul, Malin Kundang. Contoh cerita rakyat. Contoh itu Malin Kundang. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, kamu siapa namanya? Tiara. Oke, Tiara. Apa contoh cerita rakyat? Keong Mas. Ya betul, Keong Mas. Banyak ya contoh cerita rakyat. Batu Menangis, ini berasal dari Kalimantan Barat. Batu Menangis. Kemudian Si Kancil dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali contoh cerita rakyat yang ada di Indonesia ini. Nanti kalian coba cari di internet apa contohnya. Untuk selanjutnya itu ciri-ciri cerita rakyat. Ada yang tahu ciri-ciri cerita itu apa saja? Ya, ada yang tahu ciri-ciri cerita rakyat? Tidak tahu? Ya, kalau tidak tahu ciri-ciri cerita itu yaitu disampaikan secara lisan. Kemudian disampaikan secara turun-temurun. Kemudian bersifat tradisional. Nah, maksud dari cerita rakyat ini secara lisan itu seperti apa? Ya, iya betul. Siapa namanya? Clara. Oh, ya. Jadi maksudnya secara lisan itu disampaikan secara langsung gitu, tidak secara tertulis. Nah, terus kemudian yang secara turun-temurun. Maksudnya yang secara turun-temurun itu seperti apa? Iya betul. Apa yang dikatakan oleh teman kalian itu Samuel. Dikatakan secara turun-temurun ini dikatakan dari nenek moyang. Jadi secara turun-temurun diceritakan kepada generasinya seperti itu. Misalnya kakek saya misalnya menceritakan kepada saya asal usul daerah saya. Terus kemudian saya menceritakan lagi kepada anak saya nantinya. Nah itu maksud tadi diceritakan secara turun-temurun. Baik, selanjutnya di sini selanjutnya yaitu bersifat tradisional. Ada yang tahu bersifat tradisional itu seperti apa? Ya, kamu siapa namanya? Leo. Ya, bersifat tradisional itu adalah masih melekat adat dan budaya.
Jadi tradisi-tradisi dalam budaya itu masih melekat dalam cerita tersebut. Itu yang dinamakan bersifat tradisional. Yang selanjutnya itu tidak diketahui siapa pembuatnya. Maksudnya ada yang tahu? Iya betul, penulisnya tidak dicantumkan ataupun tidak diketahui yang pertama kali menceritakan cerita tersebut. Jadi cerita rakyat ini hanya sekedar diceritakan secara turun-temurun ataupun secara lisan, secara disampaikan secara langsung, secara sekilas seperti itu. Kemudian selanjutnya itu bervariasi dan berversi. Maksudnya di sini ada yang tahu? Tidak, oke. Maksudnya berversi ini dia menceritakan dengan versinya sendiri seperti itu. Misalnya nih, kakek saya dulu menceritakan kepada saya cerita asal usul daerah saya misalnya seperti ini. Terus saya juga sendiri nanti menceritakan kepada anak saya ataupun anak murid saya, contohnya seperti sekarang. Misalnya, saya menceritakan asal usul daerah saya seperti ini dengan variasi saya sendiri. Yang penting kita tidak menghilangkan unsurnya ataupun inti dari cerita tersebut. Kebenarannya seperti apa? Seperti itu yang disebut dengan berversi dan bervariasi. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi fungsi dari cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat. Ada yang tahu fungsi cerita itu apa saja? Iya, kamu siapa namanya? Clara. Oke, sebutkan fungsi cerita rakyatnya. Yang pertama apa? Sebagai sarana hiburan. Maksudnya di sini apa? Ada yang tahu? Iya betul. Sebagai sarana hiburan yaitu sebagai misalnya nih, contohnya saya menceritakan suatu dongeng atau cerita kepada anak saya. Jadi sebelum tidur misalnya saya menceritakan kepada anak saya itu sebagai suatu hiburan. Ataupun misalnya anak saya, papa atau mama, saya mau bermain. Daripada kamu bermain, mendingan kamu mendengarkan cerita atau mendongeng dari ibu kamu. Ibunya menceritakan dongeng ataupun mendongengi anaknya sebelum tidur, itu sebagai sarana hiburan maksudnya. Nah, selanjutnya itu sebagai sarana pendidikan. Di sini mestinya ada yang tahu sebagai sarana pendidikan itu seperti apa? Iya betul, sebagai sarana pendidikan itu adalah untuk ilmu pengetahuan, perkembangan watak atau perilaku anak tersebut, itu sebagai sarana pendidikan. Nah, dari materi hari ini yang sudah disampaikan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan materi yang disampaikan pada hari ini? Ya, kamu siapa namanya? Ini ya, kamu simpulkan apa sih kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Ya betul, kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu adalah cerita rakyat itu adalah suatu cerita yang berkembang di masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya Malih Kundang, Keong Mas, Batu Menangis, Si Kancil, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri cerita rakyat disampaikan secara lisan, turun-temurun, bersifat tradisional. Kemudian tidak diketahui siapa penulisnya. Kemudian berversi ataupun bervariasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian fungsinya sebagai sarana hiburan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi nanti minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan. Jadi Bapak mau nanya dulu, untuk kelas ini berapa orang jumlahnya? 20 ya. Kalau 20 nanti kalian bagi kelompoknya ada 4 orang saja. Ya, berarti ada 5 kelompok. Ya, nanti ketua tingkatnya silahkan dibagi nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, jadi ada 5 kelompok. Dan 5 kelompok tersebut ada 4 orang. Jadi hal penting yang harus kalian cari itu adalah mencari cerita rakyat. Terserah kalian mau Malih Kundang, Keong Mas, Batu Menangis, atau Si Kancil, dan sebagainya. Terus hal penting yang harus kalian cari adalah nilai sosial, nilai budaya, silahkan catat nanti kalian lupa. Terus nilai moralnya, nilai keagamaannya. Jadi nanti dibikin kesimpulan di bawahnya, dibuat kesimpulan. Nah, tugasnya dikerjakan dalam bentuk Word ataupun tulis tangan, terserah kalian saja. Nanti minggu depan kita bahas dan dikumpulkan. Ya baik, untuk pertemuan kali ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Untuk kedua tingkatnya nanti mohon ditulis siapa yang tidak hadir hari ini, yang tidak masuk hari ini, nanti ditulis di kertas biasa, nanti dikumpulkan ke Bapak di kantor ya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.